Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Laili Komariah, bisa dipanggil Leli dengan NIM A41231376 dari Prodi Teknik Produksi Benih jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan membuat video review jurnal untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Pengolahan Benih dengan dosen pengampu yaitu Ibu Leli Kurniasari. Nah, di sini saya akan membuat review 3 jurnal mengenai konteks uji viabilitas benih padi selama penyimpanan dengan berbagai macam kadar air yang berbeda. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Uji Viabilitas Vigor Benih Padi selama penyimpanan pada tingkat kadar air yang berbeda-beda. Ini guys jurnalnya. Nah, untuk penulis yaitu Anateva dengan penerbit yaitu jurnal Savana Cendana Vol 2 nomor 3 halaman 48 sampai 50 tahun 2017. Nah, untuk tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu untuk mengetahui kadar air benih yang optimum selama penyimpanan yang dapat meningkatkan viabilitas dan vigor benih padi. Nah, untuk metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial, yaitu yang pertama, faktor pertama yaitu kadar air benih yang terdiri atas 4 perlakuan. Yang pertama ada K0 20% sebagai kontrol, K2 14%, K1 14%, K2 12%, dan K3 10%. Dan faktor yang kedua yaitu periode simpan yang terdiri dari 4 perlakuan. Yang pertama ada 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Nah, dapat dilihat dari hasil pada jurnal ini, yaitu hasil pada uji viabilitas dapat dilihat dalam tabel 3 tentang pengaruh perlakuan periode simpan dan kadar air terhadap daya berkecambah benih padi atau Oryza sativa. Nah, untuk rata paling tinggi yaitu ada pada 12%, kadar air 12%, dan untuk periode simpan terbaik yaitu ada pada periode simpan 3 bulan, yaitu 84. Itu berdasarkan hasil analisis tabel 2 dan 3 menunjukkan perlakuan kadar air 14% itu meningkatkan potensi tumbuh maksimum itu sebesar 100%. Nah, sedangkan perlakuan kadar air 20%, potensi tumbuh maksimumnya itu hanya 93,00%. Nah, pada periode simpan 1 bulan pada tabel 2, benih yang disimpan pada periode 3 bulan itu menunjukkan daya berkecambahnya yang paling tinggi yaitu 84%. Dibandingkan dengan benih yang tidak disimpan atau 0 bulan yang hanya menghasilkan daya berkecambah itu 8,50%. Nah, itu untuk viabilitasnya. Nah, untuk vigor dapat dilihat dalam perlakuan interaksi kadar air 14% dan periode simpan 3 bulan itu meningkatkan indeks vigor sebesar 0,89%. Nah, sedangkan interaksi kadar air 12% dan 20% itu dalam periode simpan 0 bulan itu menurunkan indeks vigor 0,00% dalam tabel 4. Sehingga interaksi perlakuan kadar air 14% dalam periode simpan 3 bulan ini meningkatkan kecepatan tumbuh sebesar 12,68% etmal, sedangkan interaksi perlakuan kadar air 10% ini pada periode simpan 3 bulan hanya 9,73% dalam tabel 5. Sehingga dapat disimpulkan dalam jurnal yang pertama ini, kadar air benih 14% itu memberikan viabilitas pada penyimpanan 1 bulan pada potensi tumbuh maksimum 100% dan daya berkecambah 84% pada periode 3 bulan. Nah, kadar air 14% ini juga meningkatkan indeks vigor benih pada indeks vigor yaitu 0,89% pada periode simpan 3 bulan, kecepatan tumbuh 12,68% etmal pada periode simpan 3 bulan, dan keserempakan tumbuh 1,84% dan 1,57% pada periode simpan 2 dan 3 bulan. Next, untuk jurnal kedua. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Uji Viabilitas Benih Padi atau Oryza sativa pada berbagai kadar air dan lama penyimpanan benih di instalasi kebun benih padi Maros. Nah, di mana penulisnya yaitu Dian Justisia dan Arham yang diterbitkan oleh jurnal Homepage Vol 2 nomor 1 halaman 101 sampai 106 tahun 2022. Nah, di mana tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan melihat tingkat persentase viabilitas dan vigor benih yang terbaik melalui uji di atas kertas pada berbagai kadar air benih, dan melihat tingkat persentase viabilitas dan vigor benih yang memberikan hasil terbaik. Nah,
Untuk metode pada jurnal kali ini yaitu sama seperti jurnal yang pertama, yaitu menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan faktor pertama yaitu sama. Faktor perlakuan kadar air ada kontrol B0, B1 kadar air 10%, B2 11%, dan B3 12%. Dan faktor kedua yaitu lama penyimpanan, P0 sebagai kontrol, P1 10 hari, P2 20 hari, dan P3 30 hari. Nah, dapat dilihat tabel 2 yaitu rata-rata jumlah benih yang bercambah pada uji viabilitas benih. Nah, pada tabel 2 di atas ini menunjukkan bahwa rata-rata viabilitas tertinggi itu diperlihatkan oleh perlakuan kadar air 12% dengan lama penyimpanan 30 hari, yaitu sebesar 49,99, sangat berbeda nyata dengan perlakuan kontrol, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan kadar air 12% dengan lama penyimpanan 20 hari. Nah, untuk indeks vigornya sendiri, rata-rata indeks vigor pada uji viabilitasnya yaitu menunjukkan bahwa tertinggi ada pada perlakuan kadar air 12% dengan 30 hari lama penyimpanan, yaitu 0,98, yang sangat berbeda nyata dengan perlakuan kontrol, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan kadar air 12% dengan 20 hari penyimpanan, sama seperti uji viabilitasnya. Sehingga dari hasil penelitian pada tabel 2 ini jumlah benih yang berkecambah yaitu pada uji viabilitas menunjukkan perlakuan kadar air terbaik yaitu 12% dengan lama penyimpanan 30 hari yang memperlihatkan hasil yang sangat baik, di mana kadar air 12% ini lebih optimal dalam menyerap air di sekitarnya sesuai dengan pernyataan Lita Sutopo 2002. Benih dengan kecepatan tumbuh tertinggi. Hal ini disebabkan karena kadar air 12% itu merupakan kadar air yang potensial dalam memiliki kecepatan tumbuh yang optimal sesuai dengan pernyataan Sajat 2011. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada jurnal kedua ini perlakuan dengan kadar air 12% memberikan hasil tertinggi pada uji viabilitas dan vigor benih, serta lama penyimpanan 30 hari ini juga memberikan hasil tertinggi pada uji viabilitas dan vigor benih. Nah, dan untuk jurnal yang ketiga yaitu berjudul Pengaruh Kombinasi Kadar Air dan Lama Penyimpanan terhadap Viabilitas Benih Padi di Sawah dengan varietas cultivar impari 10. Nah, di mana tujuan dari jurnal yang ketiga ini yaitu sama, untuk mengetahui pengaruh kadar air dan lama penyimpanan terhadap daya berkecambah benih padi sawah cultivar impari 10. Nah, untuk metode penelitian dalam jurnal yang ketiga ini yaitu sama, menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 9 perlakuan. Yang pertama yaitu kadar air 12% selama 40 hari, 50 hari, dan 60 hari. Yang kedua yaitu kadar air 13% selama 40 hari, 50 hari, dan 60 hari. Dan yang ketiga kadar air 14% selama 40 hari, 50 hari, dan 60 hari. Sama ya, menggunakan 2 faktorial. Dan untuk hasil pembahasannya pada jurnal yang ketiga ini dapat dilihat di sini bahwa pada vigor benih berdasarkan uji lanjutnya, perlakuan C atau perlakuan yang ketiga ini menghasilkan nilai terbaik dari perlakuan-perlakuan yang lainnya yaitu 24.26B, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan B yaitu pada penyimpanan 12 hari dengan kadar air 12% selama penyimpanan 50 hari. Nah, untuk daya berkecambahnya sendiri yang menghasilkan nilai yang terbaik yaitu pada perlakuan C sama, yaitu pada kadar air 12% dan lama penyimpanan itu 60 hari. Ini sama seperti jurnal yang kedua, yaitu hasil terbaiknya itu berada pada kadar air 12%, di mana hasil ini sama seperti pernyataan Lita Sutopo, yaitu kadar air 12% ini lebih optimal dalam menyimpan asupan makanan dan dalam biji seperti pernyataan Lita Sutopo pada jurnal yang kedua. Dilihat dari kesimpulan 3 jurnal yang sudah di-review barusan, untuk jurnal yang pertama yaitu kadar air benih terbaik itu ada 14%, yang kedua itu ada 12%, dan yang ketiga ada 12%. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jurnal di atas bahwa perlakuan kadar air 12 sampai 14% itu dapat memperlihatkan hasil tertinggi dalam uji viabilitas dan vigor benih padi, di mana lebih optimal dalam menyerap air di sekitarnya sesuai dengan pernyataan Lita Sutopo 2002. Dan untuk lama penyimpanannya pada jurnal pertama yaitu 3 bulan,
yang kedua yaitu 50 hari, dan yang ketiga itu ada 30 hari. Nah, di mana benih padi berdasarkan hasil penelitian ini, benih padi yang baru dipanen pada umumnya mengalami dormansi walaupun embrionya telah terbentuk secara sempurna dan kondisi lingkungannya itu mendukung untuk berkecambah. Dormansi tersebut dapat dipecah jika benih mengalami penyimpanan kering yang disebut dengan after ripening. Nah, pada fenomena kali ini, after ripening itu merupakan dormansi yang terjadi pada benih padi, di mana benih itu tidak mampu berkecambah ketika baru dipanen dan baru dapat berkecambah setelah melewati periode penyimpanan kering. Nah, untuk itu kadar air benih padi itu harus kering, yaitu sekitar 12-14%. Gitu, untuk mengurangi serangan dari cendawan, jamur, seperti itu, untuk mengurangi deteriorasi pada benih padi. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.